Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqin liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurratin a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyati ajmain wa ba'd. Para pendengar dan pemirsa juga hadirin yang berbahagia, syukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah beribu-ribu kenikmatan yang sungguh jika kita hitung satu persatu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun dari sekian macam kenikmatan itu adalah hal yang sangat-sangat wajib perlu kita syukuri adalah sampai detik ini Allah masih menetapkan iman dan Islam di hati kita sehingga kita masih bisa berpuasa pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengulas atau membahas ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, menambah ilmu dan menambah keberkahan bagi kita. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 51 yang saya bacakan tadi, Allah memerintahkan kepada kita, kepada umat Islam ini untuk memperhatikan alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Dalam ayat ini memang konteksnya pada saat itu untuk Bani Israel, yaitu orang yang telah diberi Alkitab, Taurat dan Injil pada mereka. Apa yang mesti diperhatikan? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka mengaku beriman dengan ayat-ayat Allah, mereka merasa memiliki Alkitab, memiliki pedoman, akan tetapi mereka juga masih percaya dengan jibti dan taghut. Apa sih al-jibti wa taghut itu? Ya. Sayyidina Umar Khalifah Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan sesungguhnya al-jibti dan taghut, al-jibti adalah sihir dan taghut adalah setan. Ya. Jadi bahkan menurut Muhammad bin Ishaq, ya, dari Hasan dari Umar Al-Khattab, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jibti adalah sihir
sedangkan taghut adalah setan. Hal yang sama diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas, ya. Abdul Aliyah, Mujahid, Atha, Ikrimah, Said dan Jubair, Asy-Syabi, Al-Hasan dan Narah dan sebagainya. Dan yang lainnya, Auf mengatakan bahwa iyafah ialah semacam ramalan yang dilakukan dengan mengusir burung atau tor gitu ya. Jadi kalau dari terjemahan ini itu jibti dan taghut. Taghut itu adalah pelakunya, ya, atau yang menimbulkannya, sedangkan jibti itu hasil karyanya. Jadi sihir itu jibt, tapi pelaku sihir itulah taghut, ya. Ramalan itu jibt, yang membuat ramalan itulah taghut. Jadi kita umat Islam sepertinya ini ya, sepertinya juga tidak sepenuhnya lepas. Jadi banyak di antara kaum muslimin di Indonesia terutama itu sebagian masih merasa khawatir, terpengaruh dengan hasil ramalan atau jibt atau hasil tradisi yang kita tidak tahu asalnya. Misalnya apabila ada orang mantenan, ya, mantenan, kemudian ketika dia menuju ke tempat pesta atau walimah begitu, atau ke tempat mertua atau saat peristiwa itu kadang bawa telur, ya kan? Diingat-ingat dari rumahnya ke rumah mertua itu ada berapa sungai, ada berapa jembatan. Nah, nanti tiap-tiap lewat sungai itu maka melempar cok bakal. Tahu cok bakal? Nah, kalau orang sekarang mungkin nggak tahu cok bakal itu apa. Tapi kalau orang-orang kampung, orang pasar yang penjual kembang tahu. Cok bakal itu biasanya telur ditambah bunga 3 rupa minimal atau 7 rupa. Itu cok bakal. Nah, itu buat persembahan, dilempar ke sungai dan sebagainya itu. Nah, itulah jibti. Taghutnya siapa? Taghutnya siapa yang membuat aturan itu. Itulah namanya taghut. Itu begitu. Ya. Jadi, maka Mujahid mengatakan yang dimaksud taghut itu ialah setan dalam bentuk manusia. Ya, setan dalam bentuk manusia. Ini menurut Mujahid. Dan ini saya bukan dari saya membacakan saja. Saya tidak pantas sebetulnya alim atau ulama. Jadi saya menyampaikan apa yang saya tahu dari kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Bahwa beliau mengatakan yang dimaksud taghut ialah setan dalam bentuk manusia. Pekerjaannya apa? Nah, gitu. Pekerjaannya apa? Yaitu membuat aturan-aturan, membuat undang-undang, membuat hukum-hukum, membuat tradisi-tradisi, atau membuat solusi-solusi peribadatan maupun kemasyarakatan yang bertentangan dengan apa yang telah diputuskan Allah, yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Jadi hadirin sekalian, dari sini kita tahu bahwa ternyata ada seperti ini. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kita jangan sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun dalam hadis yang lain Rasulullah mensinyalir, Rasulullah mengatakan bahwa kita pun akan setapak demi setapak mengikuti orang-orang ahli kitab sampai mereka masuk ke lubang bob sekalipun kita akan ikut, ya begitu. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini, ya, para pendengar sekalian, pemirsa sekalian, tidak termasuk dalam kelompok ini. Biarpun mungkin ada bahkan banyak atau mungkin sebagian besar umat Islam ini yang mengikuti gaya-gaya Yahudi, gaya-gaya Nasrani, yang mereka mengikuti jibti, mereka mengikuti taghut, kita pun ikut-ikutan. Maka jangan sampai kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas, terhindar dari
mengikuti taghut. Jamaah rahimakumullah, sebagai akhir dari session ini, akhir dari pertemuan ini, mungkin akan yang mendukung atau juga tidak jauh beda dengan ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lang fisama laha. Jamaah rahimakumullah, begitu jelas sekali di dalam ayat yang terakhir saya baca ini, Al-Baqarah 256 tersebut, Allah itu menyandingkan wa may yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Ini kan jelas sekali. Barang siapa beriman pada Allah dan mengingkari taghut. Jadi memang taghut ini kedudukannya dalam menyesatkan manusia luar biasa. Ya. Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya, jamaah sekalian, bahwa maka sungguh taghut ini bukan perkara ringan, karena Allah menyandingkan dengan iman pada Allah, yaitu mengingkari taghut. Sehingga ini otomatis jika sudah beriman kepada Allah, maka kewajibannya adalah mengingkari taghut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.